Cuma 20 jam, kamu bisa punya banyak skill. Pakai 4 cara ini. Step 3, ini lebih ke mindset nih, tapi sering banget diremehin. Ilangin semua hambatan yang bisa ngeganggu proses latihan kalian. Jadi ini salah satu harga paling mahalnya nih, kalau kalian mau belajar apapun secepat mungkin. Contoh, kalau misalnya kalian udah plotting nih, jam-jamnya kalian belajar, kalian praktek dan self-learn. Setiap jam kalian belajar di tempat yang sama setiap hari, latihan di jam yang sama, dan jauhin HP dari reach-nya kalian. Dengan kayak gini, badan sama otak kita tuh kayak terprogram buat fokus berada di situasi itu. Menurut gue mau pelajarin skill baru, dan gue nggak bikin frameworknya, belajarnya nanti misalnya hari pertama gue belajar intens banget nih, bahkan 4 jam sampai 5 jam. Tapi habis itu gue diemin, terus gue belajar lagi 2 minggu kemudian. Itu hasilnya bakal beda banget kalau misalnya kalian belajar 1 jam per hari tapi konsisten di waktu yang sama, di jam yang sama dengan situasi yang kondusif. Dan kita tutup dengan fase 4. Latihan minimal 20 jam. Tapi sebenarnya kalau dari bahasa bukunya namanya deliberate practice. Dan ini yang jadi inti semua dari buku ini. Komitmen latihan fokus selama 20 jam pertama. Menurut dia ini yang jadi perbedaan dasar antara orang yang berkembang sama orang yang menyerah. Karena menurut riset dia nyebut fase ini tuh sebagai emotional barrier. Rasa frustasi, canggung, minder. Manusia tuh sebenarnya nggak terlalu suka belajar hal baru. Dia pasti bakal balik lagi ke apa yang dia nyaman. Jadi menurut dia, kalau udah lewat 20 jam pertama, kalian belajar dan self-improve untuk upskilling ya, itu bakal jadi jauh lebih natural. Dan gue sering temuin, kalau kalian yang mau belajar bisnis dikit-dikit ngeluh, oh gue mendingan marketing aja deh, gue males handle operasional, gue males ngerti finance, gue males HR-nya. Sebenarnya kalau gue ngomong, oh enggak, lu bakal bisa kok finance dalam 20 jam. Lu bakal ngerti kok HR dan ngatur karyawan kontrak-kontraknya selama 20 jam. Itu tuh bakal bikin kalian lebih realistis dan oh ternyata attainable ya skill ini. Bahkan menurut gue kalian sebagai karyawan pun nggak salah loh belajar finance.